Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisi taqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd, alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terkhusus pada malam kali ini Allah memberikan kesempatan untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan serta mendakwakan ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abu Suja, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji ya, 2 fardul wudu ya. Kemarin sudah kita catat fardul wudu sesuai yang ada di matan itu ada 6, dan kemarin sudah kita kaji 2 fardu, yaitu an-niyah sama ghuslul wajhi ya. Untuk pertemuan kali ini insya Allah nanti kita akan selesaikan kalau waktunya cukup. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan mengkaji 4 fardu lainnya, yaitu ghuslul yadain ma'al mirfaqain, kemudian mashu ba'di ra'si, wa ghuslul rijlain ilal ka'bain, wa tartibu ala ma dzakarnahu. 4 fardu ini semoga 1 jam ke depan, berarti sampai jam 21.20 ya. Semoga nanti bisa terselesaikan. Kalau memang nanti ternyata belum selesai, ya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, wani rahmatullah. Ya, langsung saja kita masuk ke fardu yang ketiga, yaitu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Ya. Kalau yang mau menyimak matanya sudah saya upload di grup Kalam. Silahkan monggo di download. Enggak begitu besar, cuma 2 MB. Ya. Sampai bab fardul wudu. Sofhah, kalau sofhahnya sebentar. Halamannya saya malah belum buka kitab ini. Sebentar. Halaman fardul wudu. Halaman 6. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Halaman 6 sampai halaman 7. Yang di kitabnya itu ya. Monggo dibuka. Tapi Oke. Langsung masuk ke fardu ketiga, yaitu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan bersamaan dengan kedua siku. Nah, kita akan mengkaji beberapa poin terkait dengan ghuslul yadain ini. Di antaranya poin yang pertama adalah apakah siku itu termasuk yang difardukan ketika berwudu ya, atau hanya sekedar sampai sebagai batasan saja ya. Apakah siku termasuk yang harus kita basuh ketika berwudu, atau hanya pokoknya sampai tepi siku itu sudah sah. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah siku termasuk yang harus dibasuh ketika berwudu apa tidak ya. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, sebagaimana yang ada dalam teks matan ini, ma'al mirfaqain, bersama dengan kedua siku ya. Artinya menurut madhab Syafi'iyah, siku termasuk yang harus dibasuh, berarti harus sampai siku semuanya ya.
siku termasuk yang harus dibasuh ketika wudu. Ini menurut madhab Syafi'iyah, ya. Dan hukumnya wajib karena masuk fardu. Selain madhab Syafi'iyah yang berpendapat siku harus dimasukkan atau harus dibasuh ketika berwudu adalah madhab Malikiyah dan madhab Hanabilah. Tiga madhab ini, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, itu berpendapat bahwa siku harus dibasuh ketika kita membasuh tangan. Kemudian ada pendapat lain yang tidak memasukkan siku, artinya cukup sampai batasan siku saja, tidak harus sampai yang sikunya, cukup pinggiran saja, ya itu sudah cukup, sudah sah, yaitu madhab Dhahiriyah dan sebagian madhab Malikiyah. Ya, ini berpendapat bahwa siku tidaklah yang termasuk harus dibasuh ketika kita berwudu. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah dari manakah kita membasuh, dari manakah kita memulai membasuh ketika kita membasuh tangan? Apakah dari ujung jari atau dari sikut? Ya. Kalau yang kita praktekkan selama ini dari ujung jari atau dari sikut? Kadang-kadang. Oh. Kalau neng tembok dari sikut. Oh. Neng tembok dari sikut itu ya. Nah, lantas sebenarnya bagaimanakah prakteknya atau bagaimana pendapat yang benar, apakah dimulai dari sikut atau dimulai dari ujung jari? Memang kalau dalam tekstual ayatnya, ya dalam tekstual ayatnya itu ilal marafiq, ya wamsahu biaidikum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Nah, tapi apakah ila di sini itu menunjukkan makna harus berurutan, artinya mulai dari siku sampai ujung, atau ila di situ menunjukkan makna lain? Ya. Bagi yang berpendapat tadi bahwa yang harus kita basuh adalah bersamaan dengan kedua siku, maka ilah di situ menunjukkan makna ma'a, ai ilal marafiq ma'al mirfaqain atau ma'al marafiq. Tidak menunjukkan makna berurutan harus dari ujung jari sampai siku. Ya. Tetapi sebagian madhab memahami bahwa ilah di situ menunjukkan makna ghoyah, makna batasan akhir. Sehingga ketika kita basuh ya otomatis dari ujung jari sampai batas akhirnya yaitu siku. Ya, ini madhab Hanafiyah. Ya, ilah di situ berpendapat lil ghoyah, untuk tujuan batas akhir, bahwasanya yang kita basuh adalah berarti dari ujung jari sampai batas akhirnya siku. Sehingga disunahkan menurut madhab Hanafiyah ketika membasuh tangan itu dimulai dari ujung jari. Tetapi menurut madhab yang lain, ya, madhab Syafi'iyah dan lain sebagainya, ketika membasuh tangan itu dari manakah harus dimulai itu bebas, ya, bebas. Karena makna ilah di situ bukan bermaksud untuk pembatasan, bukan untuk ghoyah. Pembatasan itu gini, yang namanya tangan, yang namanya definisi tangan itu dari ujung jari sampai ujung kelek pundak bahu. Nah, yang diwajibkan untuk membasuh itu dibatasi cuma sampai siku. Ya. Jadi bukan menunjukkan makna batas akhir, itu cuma pembatasan yang diwajibkan ketika membasuh tangan. Sehingga mana ayat di situ tidak dipahami ilahnya untuk ghoyah, untuk batas akhir, tetapi untuk sekedar pembatasan yang wajib dibasuh ketika berwudu. Maka ketika membasuh wudu menurut madhab Syafi'iyah silahkan, mau dari siku ya boleh, mau dari ujung jari yang boleh. Jadi pilihan, ya tidak ada kesunahan dari ujung jari sebagaimana madhab Hanafiyah. Ya. Itu terkait dengan dari manakah kita harus membasuh tangan ketika kita berwudu. Jadi ada dua pendapat. Madhab Hanafiyah dari ujung jari, berarti mungkin kalau pas ditimbo itu ya, di ember, itu lebih gampangnya kita dari ujung jari. Karena kalau mau nyikut ya angel kalau di ember. Tapi kalau di keran itu bebas ya.
mau dari sikut dulu bisa, mau dari ujung jari ya bisa. Ya. Nah prakteknya di zaman Rasulullah gimana? Rasulullah juga pernah minta dipancur ke wudhunya, ya mungkin kalau bisa disamakan dengan keran, tapi juga kalau dalam prakteknya sahabat Utsman itu beliau mencibuk dengan tangannya, tidak pakai keran. Jadi praktek yang ala keran kalau zaman sekarang juga ada pada zaman Rasulullah, praktek yang ala langsung nyibuk dari timbo juga ada dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah. Jadi semuanya bisa, mau pakai keran ya boleh, mau langsung dari timbo atau dari bak atau dari ember juga boleh. Ya. Yang penting wudhunya tadi terbasuh semua tangannya, ya, baik yang mengikutkan siku termasuk yang harus dibasuh atau yang sebagai batasan saja. Oke. Kemudian poin selanjutnya, ya, yang masih terkait dengan membasuh tangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa menurut mazhab Syafi'iyah, ya, kotoran yang ada di kuku itu harus dibersihkan. Ya, karena apa? Karena itu menghalangi dari sampainya air ke kulit. Kalau ada kotoran kuku mesti otomatis air tidak sampai ke kulit yang ada di kuku ini. Maka menurut mazhab Syafi'iyah harus dibersihkan. Ya, ketika tidak dibersihkan dan ternyata tidak menyampaikan air ke kulit yang ada di ujung kuku ini, maka wudhunya tidak sah. Ya, itu menurut mazhab Syafi'iyah. Lalu bagaimana menurut mazhab yang lain? Apakah juga sama seperti mazhab Syafi'iyah harus dibersihkan? Ya, ternyata menurut mazhab lain, yaitu di sini mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, kotoran yang ada di ujung kuku tidak harus dibersihkan. Ya, itu termasuk bagian yang dimakfu, yang dimaafkan, sehingga kalau misalnya kita nggak membersihkan pun tidak masalah. Ya, ini menurut mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah harus dibersihkan. Berarti kalau kita mau wudhu, kita lihat dulu apakah di ujung kuku kita ini ada kotoran apa enggak. Ya. Tapi kalau tebal dan kita yakin itu sampai menghalangi air ke kulit, ya sepakat mereka bahwa kotoran tersebut harus dihilangkan. Ya, tidak harus dipotong, tapi intinya kotoran tersebut harus dihilangkan. Ya mungkin dengan cara cukil-cukil ya, atau diresiki pakai piting dan lain sebagainya, atau dengan cara ya gampangnya dipotong kukunya. Yang penting jarinya jangan dipotong, ya. Malah nanti anggota wudhunya hilang yang wajib dibasuh. Oke. Poin selanjutnya, ya. Nah, poin selanjutnya adalah kalau alhamdulillah kita tidak ada ya, alhamdulillah kita nggak ada. Bagi orang yang kukunya panjang, kalau kita pernah mendengar berita itu katanya ya, dia sejak lahir tidak pernah dipotong kukunya, dan memang kukunya panjang-panjang ya, tengklewer ya. Itu sampai berapa meter kurang tahu. Nah, bagaimana dengan orang yang kukunya panjang ini? Apakah harus dibasuh kukunya? Ya, karena itu masuk bagian dari tangan, ya, tangan yang ada di jari-jari. Kuku itu yang ada di jari-jari dan jari-jari ada di tangan atau jari-jari bagian dari tangan. Apakah kuku yang panjang itu harus dibasuh juga? Ya, menurut mazhab Syafi'iyah pendapat yang sahih ya harus dibasuh. Ya, salah satu pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'iyah yang lebih sahih ya itu harus dibasuh walaupun panjang. Sementara sebagian mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'iyah itu berpendapat tidak dibasuh. Itu sebagaimana posisinya sebagaimana rambut jenggot. Ya, rambut jenggot. Itu tidak bisa, tapi yang lebih sahih adalah tetap harus dibasuh sepanjang apapun kukunya. Makanya ketika kukunya panjang, ya khawatir nanti tidak terbasuh ketika wudhu, yang mending lebih baik dipotong. Dan memotong kuku juga bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Oke. Kemudian selanjutnya poin masih terkait dengan membasuh tangan, yaitu cara membasuh tangan. Ya. Ini kita anggap yang 3 kali saja, meskipun nanti 1 kali 2 kali boleh, tapi kita anggap yang 3 kali. Nah, bagaimana cara membasuh tangan ketika kita mengambil pendapat yang 3 kali? Ya, secara tekstual hadis memang, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika kita membasuh tangan sebanyak 3 kali, maka dimulai dari kanan dulu 3 kali.
kanan 3 kali, summa ghassala yadul yusra mithla dzalik, kemudian mencuci tangan kirinya 3 kali. Jadi tangan 3 kali, kiri 3 kali. Itu yang sesuai dengan tekstual hadisnya. Lah bagaimana kalau kanan kiri kanan kiri kanan kiri? Ya, kanan kiri, oke, tidak masalah. Ya, boleh saja. Karena apa? Karena mendahulukan bagian kanan di dalam wudu itu sepakat ulama mayoritas hukumnya sunnah. Sehingga ketika misalnya kanan kiri, berarti kan dia kadang-kadang dahulukan kanan, kadang-kadang dahulukan kiri. Tidak masalah, wudunya sah. Ya, mungkin kalau jenengan pernah lihat, loh kok wudunya priya toh kanan kiri, sama-sama 3 kali. Cuma kanan kiri. Ya, kalau yang pernah melihat tidak usah dikomentari, wudunya sah. Ya, ini. Jadi boleh kalau mau kanan kiri, tapi yang secara tekstual hadisnya itu kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali. Ya, waalaikumsalam. Ini tidak terbatas pada tangan saja. Ya, pada anggota yang lain pun ketika jumlahnya 2, ya, itu lebih baiknya kanan dulu 3 kali, baru setelah itu kiri 3 kali. Ya, kaki juga sama. Kecuali telinga. Ya. Kalau telinga ada juga yang kanan kiri ya. Ya, ada yang kanan kiri. Tapi kalau yang kanan dulu 3 kali ada enggak telinga? Enggak ya, rata-rata bersamaan. Ya, ini. Itu ya, kalau mau membasuh 3 kali silahkan. Mau yang kanan kiri, mau yang kanan 3 kali, kiri 3 kali juga monggo. Kemudian poin selanjutnya, agak cepat saja ya. Ternyata sudah setengah jam lebih nih. Kemudian jika tangannya diperban, barangkali di antara kita ada yang pernah mengalami hal tersebut. Bagaimana cara kita wudu? Maka ketika tidak dikhawatirkan dilepas perbannya menimbulkan madorot, maka dilepas. Kalau tidak dikhawatirkan menimbulkan madorot. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan madorot, maka cukup diusap bagian yang diperban tadi. Ya, ini. Jadi cukup diusap, mungkin yang tangannya diperban karena sakit, dan kalau dari dari dokter dianjurkan jangan dilepas dulu selama beberapa hari. Berarti otomatis karena memang itu anjuran dari dokter, ya sudah kita usap saja ketika wudu. Kemudian poin selanjutnya masih terkait dengan membasuh tangan. Lah bagaimana jika tangannya terpotong? Nah, tangannya terpotong ini ada 2 kondisi. Pertama, terpotongnya di bawah siku, ya, berarti masih ada anggota tubuh yang wajib kita basuh. Berarti dibasuh yang wajib, yang sisanya saja, ya, sampai perbatasan siku atau mengikutkan siku. Kalau terpotongnya tangan di bawah siku. Kalau di atas siku, ya, berarti kan sudah nggak ada anggota yang wajib yang dibasuh. Karena tadi batasan wajibnya adalah sampai siku. Maka tidak ada kewajiban membasuh tangan, tetapi lebih baik berarti sisa tangannya itu dibasuh. Ya, karena apa? Karena secara umum ada hadisan anjuran untuk memanjangkan ya, cahaya besok pada hari kiamat. Maka ya udah sisanya, karena memang adanya sisanya, ya sudah dibasuh sisanya, walaupun secara hukum itu tidak wajib. Ya, itu. Oke, itulah tadi terkait dengan fardu membasuh tangan. Sebelum kita lanjutkan ke fardu yang keempat berarti ya, barangkali terkait dengan fardu membasuh tangan, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan. Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke fardu selanjutnya. Kalau di sini berarti sudah masuk halaman 7, ya. Oke, monggo. Ketika ada perban gitu ya. Itu pas ini ada keterangan-keterangan berkaitan dengan wudu, apakah itu ada keterangan sebelum diperban itu dibersihkan atau punya wudu dulu atau gimana? Oke, ya. Terkait apakah bagi yang diperban ya, apakah disyaratkan tidak melepas perbannya tadi atau cukup mengusap tadi, syaratnya harus sebelum memakai perban itu harus dalam kondisi suci atau tidak? Memang ada perbedaan pendapat.
menurut mazhab Syafi'iyah yang dibolehkan mengusap perban itu ketika dia memakainya dalam kondisi suci. Maka ketika tidak dalam kondisi suci, dia harus dilepas perbannya. Tapi menurut pendapat lain, baik memakai perban tersebut dalam kondisi suci atau memakai perban tersebut tidak dalam kondisi suci, ya, itu tetap boleh diusap. Ya, jadi ada perbedaan terkait dengan syarat suci ketika mengenakan perban. Yang membolehkan cukup diusap perban tersebut. Wallahu a'lam. Oke, itu ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Ya monggo kalau memang jenengan yakin, ya, ya. Tapi kalau biasanya kalau perban itu tidak cukup 1 jam 2 jam ya, sampai beberapa hari. Apalagi yang patah tulang parah itu pakai giftnya itu, ya tidak cuma perban tapi sampai di gift sampai beberapa hari. Kalau sering dicopot, pakai, ya itu jelas mudarat, ya. Ya itu istilah perban itu apakah bisa level yang lebih kecil seperti ini plus gitu? Masalahnya gini, ada memang luka-luka yang ketika itu kena air terus, itu memang berbahaya dan semakin melebar. Iya. Oke, jadi intinya bahasanya bisa perban, kalau bahasa sekarang kan perban ya, atau gift, atau intinya dalam anggota wudhu itu ada hal-hal yang menutupi, yang menghalangi sampainya terair, tetapi ketika penghalang itu dicabut itu menimbulkan bahaya lebih besar, maka itu dibolehkan tadi. Jadi memang bahasanya ya kalau bahasa kita pakai gift ya, atau pakai pembalut, tapi kalau pembalut khusus ya pakai perban tadi lah, bahasanya perban. Ya kalau bahasa tekstualnya memang pembalut ya, sesuatu yang membaluti, maksudnya pakai kain pembalut. Ya. Tapi kalau endoplas tadi memang kalau dilepas kok lebih menimbulkan bahaya, ya silahkan, tidak apa-apa. Ya, diusap endoplas di atas endoplasnya. Tapi, ya tadi kalau memang dilepas, ya kalau memang dilepas itu khawatir lebih bahaya lukanya, ya silahkan, tidak apa-apa diusap di atasnya. Tapi kalau yakin tidak apa-apa, cuma bleret saja, cuma kecakar misalnya, ya harus dilepas. Ya, karena kalau endoplas tadi sampai menghalangi, tapi kalau endoplas tadi ternyata endoplasnya menyerap air dan airnya sampai ke kulit, ya tidak masalah juga. Ya. Tinggal endoplas yang digunakan itu anti air apa tidak. Nah, kalau anti air ya berarti ini nggak tembus ini. Nah, itu ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya fardu yang keempat, yaitu mashu ba'dur ra'si. Nah, ini mungkin terkait dengan mashu ba'dur ra'si, kita mungkin anggap biasa saja ya. Tapi kalau kita coba mau berpikir sedikit terkait dengan mashu ba'dur ra'si, dalam teks ayatnya wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian atau usaplah kepala kalian. Tapi kenapa kok yang diusap cuma rambut? Nah, apakah yang namanya kepala itu rambut? Kalau namanya kepala itu rambut, kalau rambutnya nggak ada gimana? Berarti nggak punya kepala. Nah, kalau rambutnya pendek masih ada ya, amal insya Allah masih ada rambutnya. Nah, kalau yang botak, kalau yang pelontos nggak ada rambutnya, yang diusap yang mana? Ayo. Selama ini prakteknya kita ketika mengusap kepala yang diusap hanya rambut. Kira-kira benar apa salah itu? Hah? Ayo. Ada kalimat ba'at. Oke, kalau kita mau kan boleh sebagian kepala. Oke, yang namanya kepala kan berarti dari hulu ke atas ya. Lah kalau pakai ba'at, kalau ketika mengusap kepala kita mengusap wajah saja boleh enggak? Kan wajah juga bagian dari kepala. Boleh enggak? Suruh ngusap kepala malah ngusapnya wajah. Sah apa tidak? Hah? Kenapa? Ada contohnya. Apakah dulu Rasulullah benar-benar ketika mengusap kepala itu mengusapnya rambut? Kan biasanya gini, kalau gimana? Pernah yang saya tahu, di antara hujjah Imam Malik itu adalah amalan penduduk Madinah, itu bisa dijadikan sebagai satu sumber. Itu amalan yang sifatnya mangkuliyah ya. Jadi pelajaran yang terlihat turun-menurun
akhirnya penduduk Madinah itu sepakat bahwa amalan penduduk Madinah itu menjadi sebuah sunnah yang dijadikan sebagai hujjah. Berarti amalannya mengusap rambut itu maksudnya? Ya, yang praktek yang dilihat oleh amalan penduduk Madinah itu sampai sekarang kan sampai ini turun-menurun sampai ke Indonesia. Oke, berarti intinya mengusap rambut. Oke. Terkait dengan mengusap rambut, ya, karena memang prakteknya memang selama ini kita usap rambut, apakah boleh kalau kita mengusap kepala sebagai ganti dari mengusap rambut? Yang namanya kepala tadi sudah kita sudah kita sampaikan tadi, yang namanya kepala itu dari leher ke atas. Ya. Memang secara tekstual ruus itu artinya kepala, tetapi berhubung ya kewajiban membasuh muka itu sudah sebelumnya ada kewajiban tersendiri, ya, maka tinggal yang belum dibasuh sisanya otomatis bagian atasnya. Maka batasan itulah yang kena kewajiban ketika membasuh kepala. Ya, itu. Jadi secara tekstual memang kepala ya mencakup wajah juga, ya. Ya, tapi tadi sebabnya kenapa kok yang dibasuhkan justru malah yang fokusnya pada rambutnya atau bagian atas kepala? Ya karena tadi sebabnya karena kewajiban membasuh wajah itu sudah didahului sebelumnya. Itu ya. Nah, kemudian terkait dengan apakah membasuh itu ada minimal batasan membasuhnya. Nah, di sini menurut madzhab Syafi'iyah tidak ada batasan minimal. Pokoknya secara adat itu atau secara uruf itu sudah disebut membasuh, maka sudah sah. Ya, secara uruf itu sudah disebut mengusap, maka itu sudah sah. Mau dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 5 jari, 6 jari dan seterusnya. Pokoknya kalau sudah disebut mengusap itu sudah sah. Bahkan kita boleh meminta diusapkan. Ya kalau mungkin tangan kita sakit, kita minta tolong usapkan kepala. Ya, itu boleh. Jadi mengusapkan kepala orang lain atau kita minta tolong usapkan orang lain itu boleh ketika kita berwudu. Bahkan mengusap di sini tidak harus dengan tangan, boleh dengan fasilitas lain. Kalau di sini contohnya adalah dengan kain misalnya, tapi kainnya kain yang dibasahi ya, yang nanti airnya tersampaikan ke kulit. Jadi tidak harus dengan menggunakan tangan, boleh dengan diganti dengan media lain. Ya, ini terkait dengan perintah mengusap. Nah, kemudian boleh nggak kalau kita ganti tata caranya atau kita ganti mengusap dengan menyiram? Ya, karena pernah kita mungkin lihat ya ketika anak kecil berwudu, walaupun kita tidak bisa jadikan itu sebagai alasan untuk pembenaran. Ketika kita melihat anak kecil berwudu itu ketika mengusap kepala justru kepalanya cuma disodorkan di keran yang mansur. Nah, kira-kira secara hukum boleh apa enggak? Boleh. Ya. Jadi mengusap itu boleh diganti dengan ya tadi mengecuri tadi ya bahasanya ya. Apa bahasa Indonesianya? Memansuri ya sampai. Ya intinya tidak harus mengusap dengan tangan. Intinya sampainya air ke kulit kepala tadi atau ke rambut tadi. Ya jadi boleh. Ya boleh. Kalau yang model semprotan semprotan. Iya. Boleh. Tadi yang penting berarti airnya itu tersampai ke kulit kepala. Ya, atau ke kepala tadi. Itu jadi intinya boleh diganti, tidak harus mengusap secara prakteknya mengusap dalam artian mengusap ya. Itu boleh. Berarti itu bisa jadi masuk malah membasuh malah masa ya. Kalau mengusapkan hanya sekedar melewatkan air saja. Ya, melewatkan air dengan tangan itu mengusap. Tapi kalau membasuh airnya benar-benar sampai kena kulit. Itu kalau membasuh. Jadi merata kalau membasuh. Kalau mengusap kan kadang ada yang tidak rata, tapi karena memang perintahnya mengusap, ya sudah kita usap kepala. Nah, kemudian terkait dengan apakah sebagian kepala atau seluruhnya memang sudah masyhur, ini ada perbedaan pendapat ulama. Ya, kita di sini saya tidak akan merinci yang sebagian itu minimal berapa tidak. Yang penting secara umum memang antara sebagian atau seluruh kepala ulama berbeda pendapat. Ya, kalau sebagian yang berpendapat bolehnya sebagian adalah madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah. Sementara yang berpendapat harus seluruh kepala
itu madhab Malikiyah dan Al-Muzani dari madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Itu harus keseluruhan. Walaupun dalam satu riwayat madhab Hanabilah boleh kurang gini, berarti boleh 3/4 boleh menurut salah satu riwayat dari madhab Hanabilah. Tapi yang lebih sahih itu seluruhnya sebagaimana madhab Malikiyah. Itu terkait dengan seberapa harus dibasuh. Jadi intinya ada perbedaan apakah sebagian atau keseluruhan. Kemudian selanjutnya terkait dengan membasuh kepala. Berapa kali membasuh? Apakah sekali, 2 atau 3? Nah, kalau yang kita praktekkan umumnya cuma sekali, ya. Tapi boleh nggak kita 2 kali, 3 kali? Boleh. Malah menurut madhab Syafi'iyah sunnahnya 3 kali, ya, 3 kali sunnahnya. Jadi dengan gerakan yang sama, dimulai dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan selama 3 kali yang disunahkan. Itu menurut madhab Syafi'iyah. Sementara menurut madhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah cukup sunnahnya sekali. Nah, ada nggak yang berpendapat 2 kali? Ada, yaitu Ibnu Sirin. Disunahkan mengusap kepala sebanyak 2 kali. Kemudian poin selanjutnya, nah ini terkait dengan seberapa panjangkah rambut yang kena kewajiban dibasuh. Misalnya ada orang rambutnya panjang, lewer ke bawah, apakah harus dibasuh semua sampai bawah? Tidak. Jadi batasan yang kena kewajiban harus dibasuh, harus diusap ketika mengusap kepala adalah batasan rambut yang ada di sekitar kepala. Ya, kalau sudah sampai kaki, misalnya panjangnya sampai kaki, karena semakin panjang semakin sakti katanya kan, maka yang bawah panjang nggak usah dihapus, nggak usah diusap. Ya, cukup yang masih berada di lingkup kepala saja. Ya, itu. Jadi yang kena kewajiban adalah yang masih di lingkup kepala. Lah bagaimana kalau rambutnya keriting atau kribo, ya? Kalau ditarik kan panjang, tapi kalau ternyata masih nguwel di kepala, berarti ya kena kewajiban semua. Ya, jadi yang sekitar kepala saja yang kena kewajiban untuk diusap. Ya, kalau yang sudah panjang melebihi melebihi batas sudah tidak ada kena kewajiban. Ya. Nah, selama masih batasan kepala, maka bagi yang berpendapat selama rambut tersebut masih dalam batasan kepala, bagi yang berpendapat bolehnya sebagian, maka ketika membasuh atau ya mengusap ujungnya saja sah. Ya, ketika mengusap ujung rambutnya saja sah bagi yang berpendapat bolehnya sebagian. Kemudian poin selanjutnya adalah apakah perempuan dalam mengusap kepala itu sama dengan laki-laki? Mayoritas madhab berpendapat sama, ya, dalam mengusap sama. Tetapi ada satu riwayat dari Imam Ahmad terkait dengan perempuan, yujzi'ul mar'atu antam saha bimokot damirosiha. Cukup bagi perempuan ketika membasuh kepala itu bagian depannya saja boleh. Ya, bagian depannya saja. Menurut satu riwayat dari madhab Hanabilah itu boleh. Tapi mayoritas termasuk madhab Syafi'iyah, kemudian madhab Malikiyah, namanya perempuan itu dalam membasuh dalam mengusap sama seperti laki-laki. Ya, jadi tetap dari belakang, ya nanti dari belakang apa dari depan nanti ada perbedaan pendapat. Ya, intinya sama seperti laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dari mana memulai mengusap. Ya. Di sini ada 3 pendapat terkait dari mana memulai mengusap kepala ketika berwudu. Pendapat pertama, dan ini yang sudah mungkin sering kita praktekkan dan masyhur, yaitu mulai dari bagian depan kepala. Ini adalah pendapat madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Ya, mungkin yang selama ini kita praktekkan ya semacam itu kurang lebih. Ya. Kemudian pendapat kedua dari tengah, dari ubun-ubun. Ya. Dari ubun-ubun ke depan, kemudian balik lagi, kemudian dipolkan ke belakang, balik lagi ke ubun-ubun tadi. Jadi dari ubun-ubun ke tengah, ke depan, ke belakang, ke ubun-ubun. Ini pendapat Ibnu Umar. Ya. Kemudian pendapat ketiga dimulai dari belakang. Ya, kalau yang pertama dari depan, ini dari belakang. Dari belakang, ya, dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Ya, ini.
Ini pendapat Al-Hasan bin Al-Hay. Jadi ada perbedaan pendapat dari manakah memulai mengusap kepala ya ketika berwudu. Kemudian poin selanjutnya, nah ini terkait bagi yang menggunakan imamah ya, yang menggunakan imamah atau yang menggunakan penutup kepala yang ketika dicopot mungkin ribet lah. Kalau kulansuh kan gampang ya, atau penutup kepala yang ketika dicopot mungkin ribet. Boleh nggak jika mencukupkan hanya mengusap penutup saja atau mengusap imamahnya saja? Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya ketika berwudu ya, hanya mengusap imamahnya saja sebagai ganti dari mengusap kepala. Pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah tidak sah ya. Harus disertakan juga mengusap kepala, entah cuma ubun-ubunnya atau entah pokoknya bagian kepala juga harus diusap, bagian rambut ya. Jadi selain imamah diusap plus bagian rambut atau bagian kepala harus diusap juga. Ini pendapat Madzhab Hanafiyah, pendapat Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah. Kalau tidak diusap, kalau kepala tidak diikut sertakan dalam mengusap maka tidak sah. Kemudian pendapat kedua ya, sah, hanya mencukupkan mengusap imamah atau penutup kepala yang kiranya sulit kalau dilepas ya. Ini adalah pendapat Madzhab Hanabilah dan Madzhab Dzahiriyah. Jadi ketika berwudu cukup mengusap imamah saja. Kemudian selanjutnya poin terakhir terkait dengan mengusap kepala adalah apakah ketika mengusap kepala itu plus sekaligus mengusap telinga ya, atau membasuh telinga atau dengan air yang baru. Nah, di sini juga ulama berbeda pendapat. Ketika mengusap kepala apakah sekaligus mengusap telinga atau ketika mengusap kepala kemudian mengambil air yang baru digunakan untuk mengusap telinga ya. Menurut Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah ya, air yang digunakan untuk membasuh telinga itu adalah air yang baru. Jadi begitu mengusap kepala selesai itu ngambil air yang baru digunakan untuk mengusap telinga ya. Ini menurut Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah. Sementara menurut Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Hanabilah, air yang digunakan untuk mengusap telinga adalah air yang sama ketika mengusap kepala. Jadi begitu mengusap kepala langsung dilanjutkan dengan mengusap atau membasuh telinga ya. Ini. Jadi ada perbedaan pendapat apakah air yang digunakan untuk mengusap telinga itu air baru atau bekas atau sekaligus dari air yang digunakan untuk mengusap kepala. Oke, silahkan. Terkait dengan fardu yang keempat, ada pertanyaan? Silakan, monggo. Ya. Jadi dengan mengusap kepala itu yang ingin saya tanyakan karena porsi air yang mau digunakan untuk mengusap itu apakah batas tepat saja atau memang porsi seberapa atau bagaimana penjelasannya? Oke. Terkait dengan batasan air yang digunakan, batas minimal berarti ya, batas minimal air yang digunakan untuk mengusap kepala itu tidak ada batasan berapa jumlah airnya atau berapa kadar airnya ya. Pokoknya tadi sudah saya jelaskan, pokoknya kalau sudah dinamakan mengusap ya sudah sah ya. Entah airnya cuma di beberapa jari saja atau bahkan di seluruh telapak tangan ya, kemudian digunakan untuk mengusap, itu sudah sah. Jadi tidak ada batasan minimal. Pokoknya yang dinamakan sudah mengusap dengan air, yaitu sudah sah. Yang lain, alam. Yang lain terkait dengan dua rukun ini ya, dua fardu ini, ghuslul yadain sama mashu ba'di ra'si. Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ke fardu selanjutnya, yaitu fardu yang ke-5. Ghuslur rijlain ilal ka'bain. Membasuh atau mencuci kedua kaki sampai mata kaki.
Dalilnya sudah hafal mungkin kita semua ya. Warju lakum ilal ka'bain. Nah, terkait bacaan arjulakum atau arjulikum memang ulama ada perbedaan pendapat ya, karena wawunya di situ diatofkan ke yang mana ya. Maka di sini apakah kaki itu dibasuh atau diusap? Ulama berbeda pendapat. Kalau yang mengikutkan atofnya ke kepala ya, maka diusap ya. Jadi intinya apakah mengusap atau membasuh ada perbedaan pendapat. Tapi yang berpendapat harus membasuh ketika mengusap maka tidak sah. Ya, yang berpendapat harus membasuh maka ketika mengusap harus tidak sah. Di antaranya adalah yang berpendapat harus membasuh adalah mazhab Syafi'iyah. Ya, ini kaki harus dibasuh, ya, tidak cukup diusap. Sementara yang membolehkan mengusap adalah mazhab Hanabilah. Ya, jadi diusap itu kalau diusap berarti pakai tangan, ya, tidak menggunakan langsung air ke kaki. Ini. Jadi ada perbedaan pendapat apakah harus diusap atau apakah harus dibasuh atau boleh diusap. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kaifiyah tata cara membasuh kaki, boleh enggak kalau seandainya kaki kita tidak kita usap tapi hanya kita kenakan air saja. Misalnya kalau di keran cuma disentorke saja ya, di apa namanya? Ya digabiurke lah, atau dicelupke saja kalau di air yang mengenang. Ya, dicelupke kalau di kali kan, kalau di apa namanya pakai ember atau pakai gayung ya disiram saja. Boleh apa enggak? Atau kalau keran cuma disodorke saja kakinya di air. Boleh apa tidak? Terkait dengan kaifiyahnya, di sini pun ada perbedaan pendapat. Ya, antara boleh tidaknya kalau hanya sekedar menyiramkan air atau tadi ya menggerak-gerakkan air ketika memang airnya di air yang tergenang. Boleh apa tidak? Ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah sah. Ya. Jadi menggerak-gerakkan air di air yang tergenang, kalau airnya tergenang itu sah. Cukup digerak-gerakkan saja sah. Ya, atau kalau di air mancur ya di air yang mancur cukup disodorkan airnya saja di air. Itu sudah sah. Ya. Kemudian menurut mazhab Malikiyah tidak sah. Ya, tidak sah. Ada perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Oke. Ya monggo. Mau yang mana? Kemudian selanjutnya adalah dari manakah membasuh atau mencuci kaki? Kalau tadi di tangan ada perbedaan pendapat, apakah dari siku atau dari ujung jari? Di kaki pun sama. Ya, mau dari ujung jari bisa, ya, mau langsung dari mata kaki ke bawah juga bisa. Ya, ini. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau menurut mazhab Hanafiyah ya sama tadi dari ujung jari, basuhnya dari ujung jari ke lebar ke bawah, gitu ya. Ini. Kemudian poin selanjutnya tangan yang digunakan untuk mencuci, ya, tangan yang digunakan untuk mencuci, tangan kanan atau tangan kiri atau kedua-duanya. Masing-masing ada riwayatnya, ya. Dalam satu riwayat yang dipraktekkan oleh Rasulullah pernah beliau mencuci kedua kakinya dengan tangan kirinya, ya. Ini. Kemudian yang dipraktekkan oleh beliau sahabat Ali, beliau mencuci kedua kakinya dengan tangan kirinya. Kalau yang dipraktekkan oleh sahabat Ali mencuci kedua kakinya dengan tangan kirinya. Kalau yang dipraktekkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Nasai, beliau mencuci kedua kakinya dengan kedua tangannya kanannya, biyaminaihi. Ya, dengan kedua dengan kedua tangan kanannya. Jadi boleh secara kondisi, terutama secara kondisi, kalau memang kondisinya tangan kanan kita untuk menyentorkan air, maka otomatis kita basuh kakinya dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri kita yang gunakan untuk menyentor air, maka otomatis kita membasuhnya dengan tangan kanan.
Lah kalau bisa kedua-duanya karena bertikeran, ya silahkan, monggo. Ya, intinya di sini boleh dengan semuanya, baik semuanya atau salah satunya juga boleh. Intinya tadi air tersampai ke seluruh kulit yang wajib, anggota yang wajib disiram atau yang terkena air tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan fardu yang ke 5. Yang kakinya jebol itu tidak diusap itu. Ya. Boleh. Ya. Tadi ada perbedaan pendapat ya. Jangankan 3 biur, kita celupkan saja kemudian digerak-gerakkan kakinya saja sudah cukup kalau itu airnya mengenang ya. Tapi kalau tersentorkan dimancur ya boleh 3 biur saja. Berarti 3 kalinya ya, kalau 3 kalinya berarti kalau yang dicelup berarti ya diangkat, nanti masukkan lagi. Ya, 3 kali. Ya mau tadi bisa ya, mau kanan kiri boleh, mau kanan dulu 3 kali, kemudian kiri dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, silahkan boleh. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, oke, jadi ya. Terkait dengan membasuh atau mengusap anggota wudhu secara umum, mau 1 kali juga bisa, mau 2 kali juga bisa, mau 3 kali juga tidak bisa, asalkan jangan lebih dari 3 kali, karena itu nanti masuk pemborosan, masuk tabdir. Ya. Jadi walaupun kita berwudhu di air yang mengalir atau air di sebuah tempat yang benang, ya artinya yang nggak bisa, yang kita rendam sekalian di situ, itu jangan lebih dari 3 kali karena nanti masuk tabdir, yaitu boros tadi, masuk dari mubadir kok boros, itu ya. Boleh kalau 1 kali boleh, termasuk tadi ya, termasuk kepala pun mau 3 kali, tidak apa-apa. Menurut madzhab Syafi'iyah disunahkan 3 kali mengusap kepala. Yang lain? Monggo. Ada pertanyaan tapi ini agak sedikit melenceng Ustaz. Melenceng. Ya monggo. Ini yang pernah saya alami ketika kalau misalkan ada yang berusaha dihilangkan gimana apa harus tunggu? Pripun? Ada? Oke. Oke. Itu pertanyaan yang sudah kemarin ditanyakan sama Pak Waudi ya. Ketika dibenturkan antara di awal waktu tapi dengan kondisi adanya penghalang yang menghalangi air sampainya ke kulit, atau kita berusaha menghilangkan semampu kita tapi mungkin konsekuensinya agak mundur, bukan di awal waktu. Ya. Nah, kemarin sudah saya jawab tapi nggak apa-apa. Oke. Sebelum menjawab itu terkait dengan sholat di awal waktu, kemarin hukumnya apa? Masih ingat? Sholat di awal waktu hukumnya? Perbedaan pendapat antara apa? Makruh sama mubah mungkin. Hah? Antara apa? Wajib. Ada yang mewajibkan nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti apa? Sunnah. Berarti sunnah di awal waktu, di akhir wajib. Berarti antara sunnah sama wajib lebih baik mana? Antara sunnah sama wajib lebih baik wajib. Berarti lebih baik di akhir waktu, begitu Pak? Hah? dengan kondisi tadi. Iya. Oke. Sebenarnya terkait hukum kemarin sudah saya sampaikan ya. Mayoritas ulama 3 madzhab maksudnya ya. Mayoritas madzhab berarti selain madzhab Hanafiyah, sholat di awal waktu itu hukumnya wajib. Loh, kalau wajib berarti nanti kalau tidak di awal waktu dosa? Bukan. Maksudnya wajib di sini wajib tapi yang sifatnya meluas, sifatnya longgar. Kewajiban itu terus akan wajib sampai sholat itu dilaksanakan. Ya. Jadi kewajiban sholat di awal waktu itu, jadi kewajiban sholat itu masuk kapan mulai masuk wajib sholat? 3 madzhab selain madzhab Hanafiyah berpendapat mulai masuk wajib sholat itu begitu masuk waktu sholat itu sudah wajib. Nah, kewajiban itu longgar sampai nanti batas akhir waktu sholat. Sementara madzhab Hanafiyah sunnah sholat di awal waktu. Wajibnya baru nanti begitu mau akhir waktu itu baru wajib sholat. Kalau di awal sunnah. Jadi antara wajib dan sunnah di awal waktu ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas berpendapat wajib, cuma kewajibannya longgar sampai nanti akhir
waktu sholat. Ya. Tetapi tetap yang lebih utama itu di awal waktu. Ya, di antara sebaik-baik amal sholat di awal waktu. Berapun? Ya wajib tentunya pahalanya lebih besar. Makanya tadi kan wajib cuma meluas, longgar sampai ya mau dilaksanakan di tengah ya wajib, mau di awal ya wajib, mau di akhir ya wajib, semuanya wajib. Ya. Iya, sholat wajib. Iya. Gitu ya. Oke. Tetapi kalau madzhab Hanafiyah sunnah di awal waktu. Nah, terkait ya, menurut madzhab Hanafiyah. Nah, terkait dengan ketika terbenturkan antara dua yang mendesak, maka kalau memang kira-kira kok bisa dihilangkan. Apalagi cuma chat, insya Allah nggak cukup, cuma 5 menit lah mungkin ya, 5 menit, ya itu. Tapi kalau mungkin selain dari chat yang tidak bisa dihilangkan dan diperkirakan kok lama, ya, dan itu tidak bisa dihilangkan kecuali harus menimbulkan bahaya misalnya, ya sudah sholat sesuai dengan kondisinya. Dalam artian kalau diperkirakan ini dihilangkan pun nanti sampai akhir waktu, sampai habis waktu tidak hilang, ya sudah sholat dalam kondisinya. Kondisi masih ada penghalang. Lah, nanti apakah ketika nanti penghalang itu sudah hilang, apakah di qadha apa tidak, ulama berbeda pendapat. Ya. Nah, maka tadi lihat kondisinya, kalau hanya sekedar chat ya, maka dihilangkan saja. Maksudnya berusaha dihilangkan saja, toh itu nggak begitu lama. Lah kalau sudah dihilangkan kok masih ada bekas-bekasnya, bekas chat itu tidak bekas bukan chatnya. Bekas chat itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi silahkan bisa wudu dalam kondisi itu. Ya, bekas chat termasuk juga bekas pewarna nanti ketika zatnya itu sudah hilang, silahkan ya walaupun warnanya masih netap. Atau tipis-tipis yang kira-kira itu tidak menghalangi air juga silahkan. Nah kemarin gimana kita tahu itu ada benda penghalang apa enggak? Kemarin sudah saya sampaikan caranya dengan diraba. Karena kulit ini bisa mendeteksi benda asing ya. Oh ini kok kandel-kandel si gerjel. Oh berarti ada penghalang ya. Kalau sudah kerasa kulitnya begitu kita sentuh berarti itu sudah tidak ada penghalang meskipun ada warnanya. Maka kayak tinta itu sebenarnya bukan penghalang sampainya. Tinta ketika kita sudah bersihkan ya, kadang kan masih ada warna yang membekas. Itu sudah tidak menghalangi air ke kulit. Jadi silakan wudu dalam kondisi itu. Oh alam. Jenengan apa sih tadi? Tidak apa-apa. Ketika saya kan dulu pernah ngadain sama-sama ikhlas atau habis nabi. Terus ya. Jadi ketika di situ kita di tengah-tengah area yang tidak ada air, tetapi kondisinya pas pada subuh itu kan sudah datang sholat subuh, pas ada embun. Jadi kita itu pakai alternatif wudu pakai embun atau pakai wudu atau bagaimana caranya yang lebih pas itu. Soalnya kalau pakai embun itu prosesnya tayamum atau wudu? Apa gimana? Coba. Berarti pertanyaannya milih antara pakai air nggak ada. Oh nggak ada air, adanya embun. Berarti antara embun atau debu. Debu pun basah. Lah ya kan, ya prosesnya kan milih alat untuk bersucinya antara debu atau embun. Kalau embun kan masuk bagian dari air ya, embun masuk bagian air. Kecuali kalau salju, ya salju pun harus dilelehkan dulu, nanti juga masuk bagian air. Jadi sarana untuk bersuci itu secara umum itu cuma 2 sarana untuk mensucikan atau bersuci, yaitu debu dan air. Atau nanti yang mewakili debu atau yang dan teman-temannya ya, bahan-bahan tambang dan sebagian ulama membolehkan. Nah, secara umum air dan debu. Nah, maka ketika tidak ada air, lah air ini nanti bentuknya juga banyak ya. Ada yang air es, ada yang air termasuk tadi air embun atau air salju. Kalau air salju berarti harus harus dilelehkan dulu karena biar menyerap ke air. Oke, berarti dengan embun. Lah kalau embun bisa nggak kira-kira digunakan untuk wudu? Nah, nanti di sini sama hukumnya ketika ada air, tetapi air tersebut tidak cukup digunakan untuk wudu. Ya. Jadi, maka bagaimana solusinya? Ya, bagi yang berpendapat tetap harus menggunakan air meskipun air itu tidak cukup, maka anggota yang wajib-wajib dulu didahulukan.
ya, yang wajib-wajib dulu. Kalau kumur kan sunnah, berarti nggak usah kumur. Yang wajib-wajib dulu semampunya digunakan semampunya dengan air. Nah, ketika kita ndak apa namanya, kok nggak cukup, ya sudah baru ditambah dengan tayamum. Itu lebih selamatnya begitu. Tapi kalau misalnya karena dirasa nggak cukup langsung mau tayamum, ya juga ndak apa-apa. Ya. Karena kalau prosesnya dengan embun itu harus ngumpul ke embun dulu ya. Itu. Ya, terang dino. Oke. Ya, terang dino ya. Oke, maka memang dianggap ya sudah berarti dengan debu atau yang mewakilinya, tanah dan lain sebagainya ya. Itu. Oh, alam. Yang lain? Cukup? Ya ini kalau ini nggak melenceng, masih ada tanggungannya. Oke. Untuk kaitannya dengan berwudu dari awal sampai akhir, saya belum juga nggak hafal mungkin Hanafi dari atas sampai bawah itu gimana, sampai dari atas ke bawah itu gimana. Tapi kalau misalkan campur-campur, oh maksudnya talfik gitu Bu? Secara umum aja ya, secara umum talfik kalau tujuannya untuk mencari yang mudah-mudah saja maka tidak boleh. Ya, talfik kalau tujuannya pokoknya ngambil Hanafi yang mudah, ngambil Syafi'i yang mudah dan lain sebagainya itu yang dilarang. Tapi kalau talfik kita dalam rangka mengikuti dalil, ya mengikuti dalil semampu kita tahunya dalilnya kayak gitu, itu tidak masalah. Jadi talfik yang dilarang adalah talfik yang tujuannya mencampur adukan, maksudnya talfik itu ya, yang tujuannya mencari yang mudah-mudah saja. Yang Syafi'i ini mudah, misalnya mengusap kepala Syafi'i mudah. Nah, itu maka tidak boleh. Ya. Oh, alam. Ya. Jadi ya kita kan kalau misalnya secara tidak sengaja tertalfik pun, insya Allah kita tujuannya karena memang itu yang kita anggap yang sesuai dalil. Ya, jadi insya Allah tidak masalah. Oke, 3 menit lagi. Fardu yang terakhir, yang tartib ya, yang tartib. Nah, tartib itu artinya berurutan. Wa tartibu alamat dakarna, dan tertib sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Cuma di sini baru kita kaji yang fardu-fardunya saja ya. Sebenarnya kalau tartib juga nanti ada yang sunah-sunahnya, tapi nggak apa-apa. Nanti insya Allah setelah ini kita kaji yang sunah-sunahnya, sunah-sunah wudu. Oke, terkait dengan hukum tartib, apakah wajib tartib ketika kita berwudu? Ya, nah, di sini ulama berbeda pendapat tentang hukum tartib dalam wudu, dari mulai kumur sampai membasuh kaki, apakah harus berurutan? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mewajibkan tartib. Ya, artinya kalau tidak tartib berarti wudunya tidak sah. Yaitu madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Ini harus tartib, harus berurutan. Beda berurutan dengan bersusulan. Nanti kalau bersusulan itu masuk menurut madhab Syafi'iyah masuk yang muwalah. Ya, bersusulan itu al-muwalah. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib tartib. Ya, tapi hukumnya hanya sunnah. Ini madhab Hanafiyah dan madhab Malikiyah. Jadi kalau misalnya mau wudu dari kaki pun atau dibalik ya, review dari balik kaki sampai kumur-kumur, menurut pendapat yang sunnah sah. Ya, menurut pendapat yang sunnah. Tapi kalau menurut pendapat yang wajib ya tidak sah, harus tartib. Oh, alam biswab. Oke, selesai. Kurang 1 menit. Kalau yang tadi itu yang terjeda itu? Yang terjeda al-muwalah. Insya Allah nanti kita kaji di bab sunah-sunah wudu. Jadi muwalah itu bukan tertib ya, tapi susul menyusul, saling bersusulan. Ya, jadi mungkin kalau ada yang mengartikan al-muwalah itu diartikan tertib, itu salah. Karena tertib itu bahasa Arabnya tartib, itu sudah ada di fardu wudu. Insya Allah nanti kita akan kaji sebatas manakah maksimal jeda antara membasuh atau mengusap anggota wudu yang sebelumnya dengan anggota wudu yang setelahnya. Oke, 1 menit. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada beberapa poin terkait dengan masalah wudu. Yang pertama, ketika kita lupa atau tidak sempurna membasuh atau mengusap anggota yang wajib, maka wudu kita tidak sah. Ya, kasusnya yaitu ketika sahabat disuruh ngulangi wudunya gara-gara ada bagian di kaki yang tidak terkena air, maka wudunya yang wajib ya. Kalau yang sunnah ya karena itu hukumnya sunnah kurang sempurna ya tidak apa-apa. Nah, ini yang wajib. Maka ketika kita mau
ketika kita ketika kita masih dalam kondisi wudu, ya silahkan dibasuh langsung ke anggota yang belum, misalnya tangan. Ada yang kalau bagi yang berpendapat sampai sikut, ternyata ketika kita wudu teman kita melihat, padahal kita sudah mau membasuh kaki, itu sikutnya nggak kebasuh. Nah kalau kita bagi yang berpendapat wajibnya mengikutkan sikut, maka segera langsung dibasuh. Ya, ini ketika kita dalam kondisi masih wudu belum selesai. Tapi ketika kita wudu sudah selesai, maka kita harus mengulang dari awal. Ya, karena posisi kita sudah selesai wudu. Ketika kita mengulangnya kok cuma membasuh sikut, yaitu bukan wudu, cuma membasuh sikut. Ya, karena niat kita sudah selesai, wudunya dari awal sampai hasil prosesnya sudah selesai. Ternyata begitu kita selesai mau sholat, teman kita ada yang melihat, itu kakinya atau tangannya tadi ya ada yang belum kebasuh. Maka kita harus mengulang wudu, bukan hanya membasuh anggota yang belum terbasuh atau belum terkena air tadi. Bisa dipahami nggak ini bedanya? Bisa ya? Itu. Jadi terkait dengan niat tadi. Kalau yang berapa? Bisa? Paham? Paham? Nah, paham enggak maksudnya kasus tadi loh? Setengah paham. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan niat. Ketika wudu kita belum selesai, berarti kan niat kita belum berakhir. Karena masih dalam proses wudu. Maka masih dalam proses wudu, kita cukup kembali ke anggota yang belum terbasuh tadi. Tapi kalau yang kasus kedua, wudu kita sudah selesai, berarti kan niat kita sudah selesai nih, sudah selesai wudu. Maka kita posisinya sudah selesai wudu. Ketika kita mau wudu lagi, ya, karena posisi tidak sah kan, ada yang belum terbasuh, maka kita posisinya harus wudu lagi, yaitu mengulang dari awal, bukan hanya membasuh atau mengusap anggota yang belum terkena air saja. Ya, sebagaimana tadi kasusnya sahabat yang disuruh wudu ulang oleh Rasulullah ketika gara-gara bagian kaki ada yang belum terkena air, itu disuruh wudu ulang, bukan disuruh cuma membasuh kakinya saja. Ya, karena niatnya sudah selesai wudunya, proses wudunya sudah selesai, berarti dia sudah di luar proses wudu. Itu ya. Nih. Orang ono dalam hari ini orang ono. Ya. Ya, karena tadi ya. Ya. Lah kalau ini memang enggak ada, sebagaimana ya. Ya. Sebagaimana dulu ada pertanyaan yang kalau dulu ya waktu kita kecil itu ada, kalau jenengan nggak tahu, kalau saya ada. Kita ini setelah wudu kentut, yang kentut duburnya kok yang disuruh basuh mukanya. Kayaknya pertanyaannya masuk akal ya. Padahal sebenarnya itu pertanyaan nggak nyambung. Ya. Biasa kan pernah dengar asumsi. Pernah, berarti jenengan lebih lama. Wow alam itu yang mulai biasa ya. Wow alam itu yang memunculkan asumsi itu siapa nggak tahu. Yang jelas ketika kita kentut berarti proses kita lebur wudunya, berarti sama dengan kita belum wudu. Maka ketika kita mau wudu lagi ya harus ngurang dari awal, tidak hanya cukup mengusap duburnya saja ya. Itu jadi secara ilmiahnya secara dalilnya begitu. Ya, justru kalau kita hanya mengesap duburnya itu bukan wudu, malah cewok, ya. Masa wudu diganti cewok, wudunya batal ganti cewok, ya ora ana hubungannya malah. Ya, itu. Ya, jadi secara dalilnya begitu. Karena ketika kentut ya kita wudunya batal. Orangnya wudunya batal sama seperti sebelum juga dia belum wudu. Maka dia harus mengulangi proses wudu dari awal. Itu ya. Kemudian poin selanjutnya, tambahan selanjutnya, aduh ini lebih ya. Ya ora apa-apa, Pak. Tadi mulainya juga sudah mulai. Iya, lebih 20, ini lebih 24, ora apa-apa ya. Oke, proses selanjutnya ketika ada dua kewajiban bersuci, misalnya mandi sama wudu, atau wudu dia batal melakukan berapa kali hadas ya. Kalau yang ini terkait dengan kemarin sudah kita jawab, ada perbedaan pendapat apakah mandinya yang wajib itu mencukupkan dari wudu, ada perbedaan pendapat. Sudah pada pembahasan selanjutnya. Kemudian poin selanjutnya berbicara ketika wudu. Mungkin barangkali ada yang antara kita ada yang bingung sebenarnya boleh nggak kita berbicara ketika wudu ya. Dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Hanabilah hukumnya makruh ya, berbicara ketika wudu hukumnya makruh. La yusanul kalam alal wudu bal yukroh ya, hukumnya makruh berbicara ketika wudu.
Tetapi sebagian menjelaskan atau menafsirkan yang dimaksud kalam atau bicara di situ adalah bi ghairi dzikrillah, selain dari zikir kepada Allah. Tapi kalau zikir kepada Allah itu boleh. Ya, ini. Ini juga pendapat mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah. Jadi hanya sekedar hukumnya makruh lebih baik ditinggalkan kecuali zikir kepada Allah. Ya, karena kan ada sebagian ulama yang menganjurkan beberapa zikir tertentu ketika wudu sebagian ya. Kemudian nah, ketika kita selesai sholat ya, kemudian kita tahu ternyata ada najis di badan kita ya, maka cukup najisnya dihilangkan, tidak perlu wudu ulang, kemudian kita ngulangi sholatnya, tidak perlu ngulangi wudunya, karena najis itu pembatal sholat, bukan pembatal wudu. Oke, selesai. Wa alam biswab. Cukup? Berbicara itu masuk semaur nggak? Semaur. Ya, itu kalau bagi. Iya. Ya, kalau itu bagian dari dzikir, misalnya jawab salam ya tidak masalah. Tapi kalau itu bagian dari kewajiban karena dipanggil orang tua, ya berarti tidak apa-apa. Ya, ini. Hah? Oh, bojo. Oh, bojo. Persiapan ya, persiapan wudu. Oke. Oke. Iya. Oke. Cukup ya, sudah melebihi batas ambang waktu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masuk ke bab sunah-sunah wudu. Oke, untuk pertemuan kali ini terkait dengan pembahasan furudul wudu, alhamdulillah sudah selesai. Dari saya cukup sekian. Astaghfirukum. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.